Baik, terima kasih banyak kepada panitia yang sudah memperkenankan saya untuk sharing sebenarnya ya, Dokter Grace. Ini bukan berarti sudah lebih baik, tetapi saya sedikit sharing pengalaman bagaimana kami menyiapkan begitu ya terkait dengan transformasi digital di Hermina Group. Kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai Direktur Pengembangan Digital, jadi memang cukup terkorelasi begitu ya dengan adanya transformasi digital di Hermina Group yang memang sebelumnya, cerita sedikit nih Dokter Grace, saya di penunjang medis memang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rekam medis elektronik. Jadi pada sore hari ini mungkin kami izin share tentang pengalaman kami, bagaimana kami membuatkan roadmap begitu ya terkait dengan transformasi digital, tentunya saja dengan rekam medis elektronik yang nanti menunjang maturitas digital yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, serta kita juga support untuk mendukung ke arah satu sehat. Mungkin izin slide share. Oke, ini sedikit perkenalan. Mungkin di sini ada nomor telepon dan email saya. Mungkin kalau ada rekan-rekan di sini yang ingin japri-japrian atau email-emailan kami persilahkan gitu ya, karena di sini tempat kita saling membagi pengalaman ya. Jadi kita sama-sama belajar. Baik, ini sedikit saya singgung tentang apakah itu roadmap dari sistem informasi ya, dan apa sih pentingnya kita membuat roadmap begitu ya. Jadi memang manfaat dari IT roadmap adalah untuk memberikan gambaran strategis yang bisa mendetailkan kemana arah perkembangan sistem teknologi informasi ini dari suatu organisasi. Baik itu mencakup jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya yang sudah pasti untuk mensupport tujuan bisnis yang ditetapkan oleh perusahaan. Berikut kita bisa lihat manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya, dapat menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis tentunya, kemudian resiko juga bisa terkelola dengan baik, dan tentunya ada optimalisasi sumber daya. Nah, ini yang akan menjadi target, mungkin tidak dalam jangka waktu pendek, tetapi ini bisa menjadi gambaran untuk jangka waktu panjang yang bisa kita efisiensikan, dan tentunya adanya peningkatan efisiensi dari operasional. Nah, ini kita sudah ketahui bersama bahwa pemerintah sendiri menetapkan roadmap digital, di mana Indonesia itu harus uh, menjadi sebuah Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Tentunya ini sudah cukup kita sering lihat ya, slide ini di Kominfo sangat rajin ya apa ya mensosialisasikan bagaimana Indonesia harus bisa untuk menjadi negara yang mampu dengan mengikuti perkembangan digitalisasi. Begitu juga didukung oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menetapkan proses transformasi digital dan digitalisasi kesehatan sejak tahun 2021 hingga 2024 yang nantinya akan diharapkan bisa mempunyai perluasan cakupan dengan sistem big data yang didorong melalui satu sehat. Kemudian ada perluasan cakupan sistem informasi Fasiankes yang terintegrasi, dan untuk pengembangan ekosistemnya terbentuklah integrasi produk inovasi teknologi kesehatan Indonesia yang dengan market global. Nah, ini merupakan roadmap di 2024 yang tentunya sangat membutuhkan dukungan dari kita di Fasiankes. Nah, ini sedikit kami memberikan gambaran bagaimanakah evolusi kami terkait dengan perkembangan digital di Hermina Group. Kami sudah menggunakan proses digitalisasi sederhana sejak tahun 1996. Memang kami menggunakan Foxbase, kemudian di sini baru digunakan untuk pendaftaran dan transaksi keuangan. Dikembangkan lagi dengan sistem Magic untuk pemeriksaan penunjang, di samping melengkapi dari aplikasi yang sebelumnya. Di 2003 hingga 2007 kita menyempurnakan lagi dengan Visual Basic dan disempurnakan kembali di 2018 dengan VB versi kedua. Nah, ini kita sudah mulai masuk e-prescription, LAS laboratorium, kemudian bridging dengan BPJS di awal, karena kami cabang Hermina saat ini 47 cabang sudah bridging terintegrasi dengan BPJS, dan memang pasien kami lebih dari 60% adalah pasien BPJS. Jadi kami harus comply juga dengan peraturan-peraturan dan kebijakan BPJS juga terkait dengan sistemnya.
Begitu juga di 2019 hingga sekarang. Ini kami berubah ke dalam satu sistem yang terintegrasi secara terpusat, di mana kami menggunakan web base. Nah, disinilah yang bisa mengadop e-medical record dan kemudian dengan integrasi antar cabang dan kami lengkapi lagi dengan sistem digitalisasi di sisi BPJS. Kenapa di sini kami sampaikan IMR dengan single NRM bertahap? Karena ketika kami mulai bergerak untuk berpindah ke sistem yang saat ini, kami sudah memiliki cabang di 39 cabang waktu itu. Jadi kami harus menyatukan rekam medis yang tadinya dimiliki oleh masing-masing cabang ini menjadi satu single rekam medis. Nah, inilah yang kami lakukan secara bertahap untuk pasien-pasien yang uh, datang kembali ke Hermina begitu. Tapi kalau pasien yang belum datang, kami tidak lakukan penyatuan. Tapi ketika dia datang kembali, baru itu yang kami lakukan penyatuan nomor rekam medis. Nah, inilah yang menjadi alasan kami kenapa kita harus membuatkan roadmap dan kita membuat satu proyek besar, yaitu kita bermigrasi SIM RS ke dalam satu sistem tersentralisasi. Karena memang yang pertama, tuntutan dari cabang yang semakin banyak sehingga data untuk kami gabungkan itu cukup sulit. Kami harus mengambil dari masing-masing cabang, kemudian datanya tersebut juga belum bisa mendukung dari sistem rekam medis elektronik yang ditetapkan untuk PMK 24 tahun 2022. Kemudian data tersebut karena masih berdiri satu-satu dan belum ada standarisasi yang seragam, membuat kesulitan untuk kami melakukan dukungan terkait dengan data analitik atau menghasilkan business intelligence. Selain itu juga banyak variasi-variasi di lapangan dan yang tentunya yang menjadi concern adalah data security concern. Ini adalah hal yang paling penting karena kami dulu masih menggunakan eh, apa namanya on-premise server di masing-masing rumah sakit yang saat ini kami akhirnya beralih menggunakan cloud gitu ya. Jadi untuk data security juga jauh lebih aman dibandingkan kami menggunakan on-premise atau server di masing-masing cabang. Nah, ini mungkin sedikit kami sharing tentang uh, pergerakan kami untuk mulai bermigrasi di tahun 2022 begitu dari satu cabang kemudian hingga merambah saat itu sekitar 39 cabang. Jadi kami kejar ini di tahun 2022 selama kurang lebih 7 bulan. Dan yang sekarang setiap rumah sakit baru sudah menggunakan aplikasi yang baru. Nah, ini ada beberapa kondisi tahap demi tahap yang kami lengkapi ketika kami sudah mulai bermigrasi ke sistem yang baru. Itu di tahun 2019, ini kami baru memulai project begitu ya, di 2019, kemudian kami mulai mengintegrasikan sistem diklaim dan iklim yang sederhana di BPJS. Kemudian di 2000 hingga 2021 itu kami sempat sempat berhenti karena kondisi COVID begitu. Jadi proses digitalisasi sempat melambat di tahun 2000 hingga 2022 awal. Nah, di 2022 kita mulai bergerak untuk mengejar karena PMK sudah keluar. Kita bergerak untuk mulai mengimplementasikan rekam medis elektronik, kemudian semua aplikasi BPJS dan juga tahap-tahap pertama untuk implementasi teks dan list yang saat itu masih belum secara sempurna kita implementasikan. Nah, di 2023 ini kita mulai comply juga dengan aturan Satu Sehat. Jadi kami mulai terkoneksi dengan Satu Sehat dan SITB, kemudian dengan teks penyempurnaan semua alat di tahap 2, dan juga kita mulai bridging dengan bank dan asuransi. Jadi untuk di sisi pasien yang non BPJS kami mulai bergerak di tahun 2023 untuk mulai bridgingkan terkait dengan sistem finance juga dengan pembayaran juga kita masuk di 2023 bridging dengan bank untuk terkait dengan pembayaran. Dan target di 2024 kami mengarah ke smart claim BPJS, kemudian Human Resources Management System yang saat ini kami menggunakan sistem yang terpisah, belum bridging dalam satu sistem enterprise besar. Nah, ini nanti di 2024 yang akan kami bridgingkan.
dan yang tentunya kita harus bisa bermanfaat atau memberikan uh, data sebagai business intelligence untuk executive report kepada pimpinan. Nah, ini sedikit sharing tentang integrasi SIM-RS dengan Satu Sehat dan APM dan juga BPJS ya. APM di sini anjungan pendaftaran mandiri begitu. Ini juga kami baru kembangkan disempurnakan di tahun 2023 ini untuk JKN dan non JKN sehingga pasien tidak harus antri di bagian pendaftaran, bisa menggunakan QR code yang dikirimkan melalui sistem sehingga pasien bisa segera terkoneksi ke bagian keperawatan di Poli. Nah, ini adalah gambaran kami ketika melakukan implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Hermina. Jadi di tahun ini agak hilang ya. Ini di sini ada 2019, saya mohon maaf ini tidak tampil. Di 2019 kami melakukan project management team, kemudian project government committee, jadi kami membentuk komite, selain dari timnya juga kami bentuk komitenya, kemudian kita melakukan setup dari master data, tim yang di pusat juga, kemudian tim untuk training dan tim untuk support. Karena aplikasi yang digunakan ini digunakan untuk seluruh cabang. Kemudian kami menetapkan satu pilot uh, rumah sakit. Rumah sakit yang dijadikan pilot site begitu untuk aplikasi yang akan digunakan. Kemudian di 2020 ini kita belum ada implementasi, masih merapikan master site-nya gitu untuk planning. Dan kita mulai coba di 2021 9 cabang go live, yaitu cabang-cabang yang dilakukan opening baru. Jadi hanya untuk rumah sakit baru yang kita implementasikan. Baru ketika tahun 2022, nah ini kami mulai mengimplementasikan seluruh sistem yang sama di 45 cabang. Sedangkan di 2023 ini kami penyempurnaan dari aplikasi-aplikasi yang ada dan dibutuhkan. Nah, ini mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu ketika ingin mengimplementasikan IMR, sebenarnya kita harus menetapkan kapankah hari H ini harus diputuskan gitu ya. Karena disinilah tempat kita uh, cut off begitu ya, cut off dari kita akan menggunakan rekam medis itu per kapan secara keseluruhan. Sehingga kita harus membuatkan waktu mundur gitu ya, membuatkan roadmap dari H-7 begitu, kita membuatkan dulu bagaimana skenario untuk kita nanti akan jalan live. Kemudian di hari ke-6 sampai ke-4 ini kita melakukan training keseluruhan gitu ya. Ini yang kami lakukan di cabang. Kami melakukan pelatihan untuk super user dan rumah sakit sebelumnya, kemudian privilege-nya juga kita cek apakah dia sudah mendapatkan privilege sesuai dengan kompetensinya. Misalnya privilege-nya perawat, ya dia hanya bisa mengakses perawat, tapi untuk modul-modul dokter dia tidak bisa gitu. Begitu juga misalnya dia privilege sebagai analis lab, ya dia hanya bisa membuka modul lab tapi tidak bisa masuk ke modul keperawatan dan medis lainnya begitu. Jadi privilege ini juga sangat penting untuk kita pastikan sebelum kita memastikan bahwa kita akan live. Kemudian di H-3 hingga H-1 kita cek lagi privilege dan juga sistem-sistem yang nanti terkait dengan implementasi. Karena di hari H ini nanti kita akan cut off, disitulah tidak ada lagi sistem IMA, sistem rekam medis lama begitu ya, tidak ada lagi formulir-formulir begitu. Jadi kita cut off per hari itu sehingga semua sistem bisa berjalan dengan sistem yang baru. Nah, ini beberapa kondisi atau integrasi SIM-RS yang juga kita lakukan untuk mendukung program nasional, terutama terkait dengan Satu Sehat, begitu. Jadi apa namanya, kita juga support untuk hal-hal yang lain, terutama dikaitan dengan manajemen data, karena mungkin nanti bicara kedua terkait dengan IT ya, jadi mungkin lebih teknis juga begitu. Di sini yang memang agak tantangan di kami adalah mapping data klinis ke SNOMED dan LOING yang nantinya untuk ke Satu Sehat itu memang inilah yang menjadi standar. Nah, ini yang juga cukup
menjadi konsentrasi ya untuk kita mapping dari data klinis kita yang semula mungkin tidak mengacu kepada SNOMED dan LOING. Nah, ini yang kita harus ubah ke dalam SNOMED dan LOING. Nah, ini mungkin sedikit kami cerita bagaimana progres kami karena uh, ini masih jauh dari, maka tadi dibilang sama dokter Grace gitu ya, kami juga bukan sistem yang sudah matur begitu, tapi kami terus melakukan improvisasi supaya ada perbaikan-perbaikan. Jadi ketika Oktober 2022 ada penilaian DMI dari Kemkes, kami melakukan self-assessment, nilai kami 3 begitu, kemudian kami terus melakukan improve dan di Agustus kemarin kami melakukan self assessment. Alhamdulillah kita sudah mulai naik di level 4 dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kita targetkan kita bisa masuk di level 5 begitu dengan penyempurnaan-penyempurnaan atau integrasi koneksi yang perlu dilengkapi terkait dengan maturity index. Selain itu juga kita tidak boleh lupa roadmap yang kita buat harus mengacu pada keamanan security dari cyber ya. Jadi terkait dengan maturity cyber juga kami meminta untuk ada survei dari BSSN begitu. Nah, itu kami lakukan juga survei ini dan memang kami baru di level 4 di mana level tertinggi dari maturity cyber adalah di level 5 untuk BSSN. Nah, ini kami juga membuatkan lagi roadmap di tahun depan untuk kami bisa mencapai di level yang tertinggi terkait dengan keamanan cyber. Berikut adalah roadmap yang kami buatkan dalam 1 tahun ini untuk mengejar koneksi dengan satu sehat. Jadi kami membagi menjadi uh, 3 tahap begitu, 3 tahap deployment. Nah, yang sebelumnya pada TW1 kami masih menganalisa dulu bagaimana data atau spesifikasi procurement-nya ya, permintaan-permintaan yang akan dikoneksikan ke dalam satu sehat. Kemudian dari 7 tahap satu sehat itu kami membagi 3 tahap di internal kami di Hermina. Jadi supaya targetnya adalah di tahun 2024 awal kami sudah bisa terkoneksi secara maksimal ke dalam satu sehat. Nah, ini yang kami bagi hingga saat ini pun kami masih terus melakukan deployment di tahap kedua dan ketiga untuk tahap lanjutan supaya full koneksi satu sehat bisa kami selesaikan di akhir tahun 2023 ini. Nah, ini fase-fase yang kami lakukan sekaligus dengan kami harus melakukan proses ini tidak pada satu rumah sakit saja, tapi harus terintegrasi di 44 rumah sakit ini di fase 1 ya. Saat ini kami sudah menambah 2 rumah sakit lagi, jadi ini pun juga termasuk rumah sakit yang harus kami integrasikan untuk masuk ke dalam satu sehat. Nah, baru di fase 2 inilah yang kami harus selesaikan di Desember 2023. Nah, ini sedikit sharing tahap-tahap yang kami lakukan untuk menuju ke integrasi SIM-RS Hermina maupun ke satu sehat, di mana kami tentunya harus ada pembentukan tim, karena ini penting supaya ada bentuk tanggung jawab dan orang yang memang uh, berkontribusi dan harus fokus untuk proses integrasi SIM-RS dan satu sehat ini. Selain juga ada project manager, kemudian manajemen data, bisnis analis, ini juga satu hal yang penting karena uh, alur atau flow di rumah sakit itu pasti banyak variasi. Nah, inilah bisnis analis inilah yang menerjemahkan dari alur-alur tersebut ke dalam satu sistem yang kemudian nanti dibangun oleh developer. Kebetulan kami ada pengembang dari luar dan juga kami berkoordinasi dengan developer dari internal kami. Jadi kami ada istilahnya joint development ya antara vendor dengan developer dari internal Hermina. Kemudian tentunya harus ada QC. QC di sini harus mengontrol bagaimana aplikasi nanti akan dikeluarkan, apakah komplai atau tidak dengan aturan maupun dengan proses bisnis yang dimintakan, dan tentunya setelah aman baru kita lakukan implementasi, dilakukan oleh bagian implementasi.
setelah pembentukan tim, kita juga harus FGD bersama, karena FGD di sini ada terkait dengan banyak departemen gitu ya, ada banyak bagian. Nah, ini kami membuatkan gap analisa. Setelah gap analisa baru kita mempelajari prosedur dari gap tersebut apakah bisa diimplementasikan dalam middleware. Dan kemudian baru kita melakukan pelatihan, kemudian kita desain arsitekturnya dan proses development. Selain itu juga kita siapkan infrastrukturnya dan dokumen. Dokumen ini sangat penting karena direktur operasional kami sangat concern sekali dengan tata kelola ya. Jadi dari kebijakan, kemudian juknis pedoman itu per dir itu juga harus didetailkan. Tanpa ada dokumen, implementasi tidak boleh dijalankan. Jadi kita harus comply juga dengan tata kelola, itu yang menjadi concern, sehingga kami mulai terbiasa untuk merapikan tata kelola di Hermina Group. Yang kemudian sebelum diimplementasikan ini juga menjadi concern dari direktur operasional kami, di mana harus melakukan desain testing dan UAT dummy. Jadi tidak boleh langsung diimplementasikan sebelum benar-benar dilakukan desain testing, dan kita harus melakukan UAT dummy atau istilahnya adalah simulasi basah begitu ya. Kalau desain testing adalah simulasi kering karena dia di sistem. Kemudian UAT dummy adalah dengan simulasi basah. Kita lihat dengan fitur-fitur tersebut apakah bisa di lapangan, baru setelah ini disetujui oleh direktur operasional baru bisa ke implementasi, dan setelah berjalan dilakukan evaluasi. Mungkin itu dari saya, ini sedikit tim kami merah-merah acara 17 yang lalu. Ini adalah tim dari internal kami di Hermina, selain kami juga didukung oleh vendor yang kita gunakan aplikasinya. Mungkin demikian dari saya, Dr. Grace. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.